Ya, oke. Kita mulai ya dengan Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita awali dengan baca doa. Berdoa, dimulai. Ya, selesai. Ya, Rizky, ada tidak teman yang tidak masuk hari ini? Iya Pak, hari ini yang tidak hadir ada Bu Mutia dengan Pak Nur Hasim, dengan Nur Hasim. Dua-duanya keterangannya sakit Pak. Oh, sakit. Ya, mudah-mudahan mereka cepat sembuh ya. Dan Ya. kalian juga harus menjaga kesehatan. Ya. Adapun tujuan, sebelum kita masuk pada materi, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui model pembelajaran model PBL, ya, peserta didik mampu menganalisis struktur teks anekdot. Ya, pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar tentang perbedaan humor dan anekdot, begitu ya. Dan perbedaannya itu kalau teks humor itu hanya mengandung unsur-unsur kelucuan ya. Namun di anekdot tidak hanya sekedar kelucuan, apalagi yaitu selain itu ada unsur apa lagi? Unsur kritiknya ya. Unsur kritik, apalagi selain kritik? Yaitu unsur amanatnya Pak. Amanat, ya betul, amanatnya ya. Ada tokohnya ya, ada konfliknya di situ ya. Dan untuk mempelajari struktur teks anekdot, kita juga harus memahami isi dari teks anekdot itu sendiri ya. Dan kemarin kita sudah mempelajari tentang tokohnya ya, konfliknya, kemudian penyelesaiannya ya. Itu nanti ada kaitannya dengan struktur yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Sekarang perhatikan video ini ya. Pada kali ini saya akan bercerita tentang seorang pemuda yang dibegal di tengah jalan. Dan ia melapor ke polisi. Pak polisi, tolong Pak, saya dibegal di tengah jalan. Wah, di mana kamu dibegal? Di sana Pak, di dekat sawah Pak. Kok bisa dibegal? Bagaimana kejadiannya? Pada waktu itu saya sedang naik motor Pak. Saya lagi bawa motor RX King Pak. Saya kebut Pak. Kencang banget Pak. Saya kebut motor itu. Nah, lagi asik-asiknya ngebut Pak. Motor saya tiba-tiba mati. Saya cek mesinnya kok tidak apa-apa. Saya cek yang lain tidak apa-apa. Oh ternyata bensin saya yang habis Pak. Maklum Pak, bensin lagi naik Pak sekarang. Jadi bensin saya sedikit Pak di tangki. Kemudian saya mendorong motor itu Pak. Ada sekitar 1 kilo Pak, saya mendorong. Nah, ketika saya mendorong motor itu, ada 2 orang pemuda Pak. Saya kira dia mau menolong saya Pak. Ternyata dia mau merebut motor saya Pak. Saya pertahankanlah motor itu. Dan dia melawan Pak. Dia sempat mengancam Pak dan mengeluarkan pisau Pak. Salah seorang dari mereka kan 2 orang Pak. Nah, saya semakin mempertahankan tuh motor itu. Dan ketika motor itu dipertahankan Pak, dia memukul saya Pak. Dia memukul perut saya Pak, sakit sekali Pak perut saya ini. Akhirnya saya pun membalas begal tersebut. Saya pukul lagi Pak kepalanya dengan sekeras-kerasnya. Pada waktu itu saya pakai cincin Pak. Hingga dia berdarah Pak dan kritis Pak saat itu. Oh, begal itu kritis, kata Pak polisi. Iya Pak, kritis Pak. Kalau gitu, Anda yang saya tangkap. Kok gitu Pak? Iya, karena Anda telah
melanggar suatu pasal, yaitu pasal penganiayaan. Wah, kok jadi saya yang kena, Pak? Harusnya memang bagaimana, Pak, jika menghadapi itu? Kata pemuda tadi. Harusnya kamu kalau mukul jangan terlalu keras, ya. Pukul saja pantatnya, ya. Jangan sampai melukainya. Kalau mau pukul pala, ya bilang dulu, izin dulu, ya, supaya dia siap untuk menangkisnya. Kalau kamu sampai melukainya, ya kamu kena nanti. Kena suatu pasal penganiayaan. Kok jadi saya yang kena, Pak? Karena kamu telah terbukti melakukan penganiayaan. Kamu yang saya tangkap sekarang. Pak, kok jadi seperti ini, Pak? Ya sudah, kamu saya bawa sini. Mudah-mudahan nanti malam atau besok kamu ditebus oleh keluarga kamu. Oh, ternyata seperti ini ya, Pak, peraturan di negeri ini. Pemuda tersebut pun sedih dengan kasusnya itu. Sekian. Oke, teman-teman, bagaimana video tersebut? Siapa tokoh dalam video tersebut? Siapa saja tokohnya? Silakan Rizky, Ayu, Herdin, Dede. Pak Polisi, Pemuda. Pak. Ya, Iya, ada Pak Polisi. ya, ada pemuda, ya. Kemudian sebenarnya apa permasalahan dari pemuda itu? Dia kena begal. Ya, dibegal ya. Ya, setelah dibegal, dia laporan ke polisi, apa yang terjadi? Malah dia yang kena. Malah dia yang kena Itu ya, ya. karena dia kena pasal ya, Iya. penganiayaan ya. Wah, ini lucu sekali ya. Ada yang sudah membacanya? Kan pada minggu lalu saya meminta kalian untuk membaca strukturnya. Ada berapa strukturnya? Ada? Sudah dibacakan? 5. Ya, bagus. Apa saja? 1. Ada abstrak, Abstrak, ya, bagus. 2. terus orientasi, Ya, bagus. eh, Nah, terus krisis, krisis. reaksi dan koda, Pak. Ya, bagus. Oke. Sekarang saya akan membagi ya kalian menjadi 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama ini Ayu ya. Kemudian Revna, Hasim ya. Ayu, ya silakan. Karena waktu sudah habis untuk diskusinya, silakan presentasi oleh Ayu. Ayu, silakan Ayu. Oke, iya Pak. Ya. Iya, saya akan mempresentasikan analisis struktur teks anekdot, hukuman pencuri sandal FS, hukuman koruptor. Nah, yang pertama, abstraknya itu pada paragraf pertama, yaitu suatu hari seorang lelaki tertangkap basah mencuri sandal. Lelaki tersebut tidak menyangka bahwa aksinya akan berakhir di meja hijau dan mendapat hukuman berat. Yang kedua orientasinya tuh pagi itu Irwan begitu lapar, ia memutuskan untuk membeli soto ayam kesukaannya untuk disantap bersama istrinya di rumah. Terus yang krisisnya itu pada paragraf keempat, yaitu tanpa berpikir panjang Irwan langsung mengambil sandal yang paling depan dan paling bagus dari rumah tersebut. Malang. Rizky, bagaimana tanggapannya Rizky? Tanggapan untuk kelompok 1 Rizky, atau Dede, atau Chandra, atau Herdin? Nah, gimana? Ada pertanyaan atau saran? Kelompok 1 sudah bagus, Pak. Oh, bagus ya. Oke. Bagus ya. Oke. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke. Sekarang karena kita sini bagus sekali ya yang sudah kalian kerjakan di sini, kita akan kuatkan ya bahwa teks anekdot itu terdiri struktur dari apa saja? Abstrak ya, orientasi, krisis, reaksi, koda. Oke. Kemudian untuk refleksinya ya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini, yang sudah kalian pahami, yaitu strukturnya ya tadi ya. Ya, strukturnya Yang 5 tadi ya.
Kemudian yang belum Iya. kalian pahami apa? Ada tidak yang belum kalian pahami? Yang Tidak, Pak. Sudah semua ya? Tidak, Nah, Pak, bagus. sudah paham. Ya, bagus kalau kalian sudah memahaminya. Baiklah, untuk minggu depan ya kita akan mempelajari unsur kebahasan dari teks anekdot ya. Kalian pelajari ya, baca. Nanti akan kita diskusikan lagi. Oke. Baiklah, karena waktu sudah hampir habis ya. Kita tutup saja ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya